sempurna, iman sempurna, ibadah sempurna, muamalah sempurna, muasyarat sempurna, akhlaknya sempurna, baik, sehingga orang-orang di luar Islam tuh mudah masuk Islam karena tertarik dengan keadaan-keadaan orang Islam. Kalau sekarang karena agama seperti sunnah Nabi katanya, maka seperti burung tadi, copot satu-satu, sunnah-sunnahnya dicopot, tidak mengenal agama, sholatnya tidak mengenal, zakat tidak mengenal, puasa puasa berat, tidak mengenal, ke Mekah berhaji, Masya Allah, orang sudah berat gitu. Maka keadaan itu sekarang seperti burung yang gundul, bisa terbang, hanya jalan seok-seok gitu. Keadaan umat terseok-seok. Jadi mulia, Masya Allah. Orang-orang Bani Israel telah dilaknat oleh lisan Daud, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka? Karena mereka, kebiasaan mereka suka membunuh para nabi. Jadi telah dilaknat oleh Allah SWT melalui lisan Daud wa Isa dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena kebiasaan mereka ini sering membunuh para nabi. Nabi Zakaria dibunuh, Masya Allah, sampai digergaji. Nabi Yahya dibunuh sampai dipenggal. Banyak nabi-nabi di zaman Bani Israel ini terbunuh. Maka dilaknat tuh orang-orang Bani Israel sampai sekarang. Nabi Isa disalib nih, mana nama? Masya Allah, Masya Allah. Ada lain ya. Jadi secara perlahan-lahan, sadar tidak sadar ya, hari ini sunnah Nabi terbunuh. Mulai gamis, orang gamis pada itu macam budaya Arab, harus memblangkon gitu. Jadi terbunuh, jenggotnya mek nama Allah Akbar. Apalagi wanitanya dicadar, wah masih gantinya teroris. Bahasa Jawa nanti. Ada kareta teh. Iya, wedi. Masya Allah. Jadi ini agama terfitnah. Orang yang mengamalkan agama di akhir zaman, Masya Allah, pahalanya sama dengan pahala mendapatkan 100 mati orang syahid. Mantasamaka bisunnati inda fisadi ummati falahu ajru mi'ati syahida. Jadi orang yang mengamalkan amal agama, istiqomah, memegang teguh dengan perkara agama, maka dia akan mendapatkan pahala 100 mati orang syahid. Jadi itu gampang, mun enak. Masya Allah, Masya Allah. Orang akhir zaman ini mengamalkan sunnah Nabi terus ya. Bapak-bapak enak istiqomah, melihara jenggot terus sampai dia mati, maka nanti akan dibangkitkan, diberi pahala 100 mati orang syahid. Istiqomah ke masjid terus istiqomah, pahalanya 100 mati orang syahid. Jadi jihad, menghidupkan agama, menghidupkan sunnah Nabi di akhir zaman ini, jihad. Dia orang yang jihad. Kalau meninggal jadi mujahid. Jadi
jadi pahlawan. Karena ia menegakkan agama. Maka Bapak Ibu harus bangga jadi orang Islam. Harus bangga jadi orang beriman. Masya Allah, Masya Allah. Karena kedudukan orang beriman ini sangat mulia di sisi Allah. Kedudukan orang Islam di dunia ini sangat mulia di sisi Allah. Bagi orang Islam beriman, bertakwa, Masya Allah. Allah perintahkan tiap hari malaikat untuk berdoa kepada dia. Allahumma firlahu warhamhu kalau laki-laki. Allahumma firlaha warhamha kalau perempuan. Terus mulia. Didoakan terus, Masya Allah. Ya mulia, Masya Allah, Masya Allah. Maka perlu diusahakan. Iman, amal perlu diusahakan terus sampai kita ini mencapai derajat orang-orang yang takarub, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan penerus perjuangan Rasulullah SAW, melanjutkan perjuangan Nabi. Berbahagianya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Bapak Ibu, Masya Allah, hari ini usaha agama sudah ada di pundak-pundak kita. Tanggung jawab agama ini sudah ada di pundak-pundak kita. Gak mungkin, hari mulia, hari ini Rasulullah sudah meninggal, para sahabat sudah meninggal, orang-orang tabi'in sudah pada meninggal, orang-orang soleh, alim ulama besar sudah meninggal. Maka tinggal hari ini kita yang siap-siap meninggal. Gak mungkin, hari mulia, usaha ini akan diberikan kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi telah dilaknat oleh Allah SWT. Gak mungkin usaha ini akan diberikan kepada orang Nasrani. Karena orang Nasrani pun juga sama, ingkar kepada Allah SWT. Yang mungkin ini adalah diberikan kepada kul hadihi sabili adu ilallah ala basyaratin, basiratin ana wa manitaba'an. Inilah jalanku, satu-satunya jalan untuk mengajak orang taat kepada Allah dengan basirah. Dan aku ini adalah termasuk orang-orang Islam. Jadi orang Islam saja yang berhak melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Jadi orang-orang Islam saja yang berhak tanggung jawab usaha Nabi ini. Siapa saja yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, inilah orang yang berhak mengambil usaha tanggung jawab para Nabi. Baik orang gunung, orang desa, orang kampung, orang mana saja, dia yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia punya tanggung jawab sama seperti Rasulullah SAW diberi tanggung jawab. Jadi hari mulia, betapa bahagianya ketika sahabat mengambil keputusan hidupnya, mengambil tanggung jawab usaha agama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW secara mujahadah, Masya Allah. Sehingga Allah terima pengorbanan mereka, sehingga mereka dijadikan asbab hidayah tersebarnya ini agama ke seluruh dunia. Betapa bahagianya mereka, Masya Allah. Mereka akan mendapatkan pahala orang-orang Islam yang masuk Islam, yang beramal soleh seluruh dunia. Karena sebab mereka.
Jadi usaha dakwah itu usaha yang besar pahalanya ya. Karena hanya untuk menunjukkan seseorang kepada jalan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan juga. Di zaman Nabi Isa ada orang, 2 utusan datang ke kampung. Terus ada orang yang lari-lari, mau kemana nih? Saya mau ke sana. Hanya ditujukan ke sana, dia meninggal di kebugan. Maka sebab menunjukkan orang yang baik, maka dia dapat pahala kebaikan. Pas di kebugan meninggal, dia masuk surga. Cuma gitu hukum. Itu kaditu. Hadirin mulia, Masya Allah. Orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Orang yang membantu kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Bahagia, Masya Allah. Beruntung jadi Siti Fatimah binti Khattab. Dia ini katanya, jadi asbab hidayah kakaknya Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi seluruh pahala-pahala Sayyidina Umar, dia pernah jadi khalifah, memimpin umat manusia 11 tahun 10 bulan. Masya Allah, dipimpin oleh Sayyidina Umar sehingga agama tersebar 2/3 dunia. Masya Allah. Seluruh kebaikan-kebaikan waktu itu akan ngalir juga kepada adiknya Siti Fatimah binti Khattab. Beruntung jadi istrinya Rasulullah SAW, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ini seorang wanita, istrinya Nabi, yang menghabiskan harta untuk agama. Maka seluruh kebaikan Rasulullah SAW mendakwakannya agama, mengajak orang seluruh dunia, maka pahalanya akan mengalir kepada Rasulullah. Maka Siti Khadijah juga kebahagiaan. Maka wajar kalau Siti Khadijah radhiyallahu anha jadi ratunya bidadari di surga, karena kebanyakan pahala. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, hadirin mulia, Masya Allah. Maka atas perkara inilah kita saling bantu-bantu untuk perjuangannya agama. Alhamdulillah ini sudah ada rombongan-rombongan yang datang ke sini untuk sekian kali. Maka kita buat suasana muhajirin dan ansor, sama-sama kerjasama di bidang agama. Dan hari ini kita akan orang muhajir, mungkin orang Cianjur, orang Sukabumi jadi orang muhajirin, dan bapak-bapak di sini jadi orang ansor. Suatu saat dibalik nih, kami jadi orang ansor, bapak-bapak jadi orang muhajirin. Maka tinggal kita persiapkan. Mudah-mudahan orang-orang sini pun, Masya Allah, disiapkan untuk bisa di orang-orang muhajirin yang bisa membawa ini agama ke seluruh dunia. Jadi main bola mah pasti 0 ya. 1-0. Orang-orang Cianjur, orang Cianjur sudah ke sini, tinggal orang-orang sini belum ke sana. Tinggal insya Allah ditunggu. Insya Allah. Maka Bapak Ibu silakan untuk dijadwalkan. Yang belum 3 hari ya ibu-ibu yang berdatang, yang belum 3 hari ya mudah-mudahan mencicipi, dorong suami-suaminya bisa keluar. Yang sudah 3 hari berkali-kali, dorong untuk 10 hari atau 15 hari. Yang sudah 15 hari dorong jadi 40 hari, terus saja. Yang sudah 40 hari dorong untuk ke India, Pakistan. Yang sudah ke IP dorong untuk ke negeri jauh, sampai kita berjumpa dengan Allah dan Rasul. Allahumma boleh. Astagfirullah wa atubu ilaik.